Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarona bittiba'i rasulil jalil linakuna ala sawa'i sabil wa nahana anil ikhtilafi wa iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji pada Zat yang Maha Suci, puja pada Zat yang Maha Kuasa, serta rasa syukur pada Zat yang Maha Ghafur, yaitu Zat yang kita imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dengan sifat Maha Pemurahnya, seluruh makhluk yang ada di bumi ini bisa bernafas secara gratis. Karena berkat dengan sifat Maha Kekuasaannya, sampai saat ini matahari, bulan, bumi masih beredar pada garis edarnya masing-masing. Juga dengan kehendaknya, sampai saat ini kita semua sebagai seorang muslim bisa merasakan nikmat yang terbilang penting dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua, tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah, seorang pendakwah, seorang pemimpin sekaligus pembimbing, seseorang yang berkat dengan keberaniannya, keadaan manusia bisa berpindah dan berubah dari jahiliyah menuju Islamiyah. Seseorang yang berkat dengan keberaniannya, keadaan manusia bisa berpindah dan berubah dari gelap menuju terang. Dan berkat dengan keberaniannya pula, nikmat Islam bisa kita rasakan sampai sekarang. Rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada muqaddimah tadi, saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadis tersebut adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Adapun makna dari hadis tersebut adalah Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Dengan mencermati redaksi hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa memang pada hakikatnya keadaan Islam itu tinggi. Adapun lafaz wala yu'la alaih itu menunjukkan tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai seseorang yang menganut agama Islam untuk menjaga keluhuran Islam, untuk menjaga kemuliaan Islam. Jadi jangan sampai keluhuran Islam, kemuliaan Islam justru tercemari oleh kita sebagai para muslimnya, oleh kita sebagai orang yang menganut agamanya dengan akhlak dan perilaku yang tidak baik. Berbicara lebih lanjut soal Islam dan Muslim, ada sebuah kisah yang datang dari Mesir. Sebuah kisah tentang seorang pemikir besar bernama Syekh Muhammad Abduh. Dikisahkan Syekh Muhammad Abduh ini merupakan seorang ulama besar di Mesir. Beliau merupakan salah satu guru besar di Universitas Al-Azhar. Pada suatu saat, Syekh Muhammad Abduh ditugaskan untuk berdakwah ke Perancis. Akhirnya beliau berangkat dari Mesir ke Perancis. Di sana, di Perancis, beliau ajarkan tentang Islam kepada masyarakat sekitarnya. Beliau syiarkan tentang Islam, beliau berdakwah tentang Islam. Beliau jelaskan bahwa Islam adalah agama yang mencintai kebersihan,
Islam adalah agama yang mengajarkan adab, bahkan tidak hanya adab kepada sesama makhluk. Di dalamnya ada adab terhadap ilmu, adab terhadap hewan, adab terhadap lingkungan, adab dalam bersosialisasi sama makhluk dan lain sebagainya. Beliau jelaskan bahwa Islam adalah agama yang mensejahterakan rakyatnya dengan sistem infak, sedekah, zakat, dan lain-lainnya. Bagaimana kemudian Islam menjadi agama yang syamil wa watakamil, agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, agama yang tidak hanya mengatur hubungan makhluk dengan Kholiknya, tapi juga mengatur hubungan antara makhluk dengan makhluk lainnya. Agama yang juga mengatur hubungan makhluk dengan lingkungan sekitarnya, makhluk dengan sifat sosialnya. Beliau jelaskan dengan sangat rinci. Nah, akhirnya dengan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh, dengan dakwah bil hikmah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh ini, jemaah beliau di Perancis makin hari, makin waktu, makin bertambah, makin berkembang, makin banyak. Yang menarik adalah, singkat cerita, tugas Syekh Muhammad Abduh untuk berdakwah di Perancis ini sudah selesai. Lalu beliau kembali ke Mesir. Nah, yang menarik adalah ketika para jamaah Syekh Muhammad Abduh di Perancis ini merasa rindu dengan gurunya. Mereka rindu dengan gurunya. Akhirnya mereka syuro, mereka kumpul, mereka berbincang, berdiskusi. Bagaimana nih? Kita tahu, kita sama-sama rindu. Tapi juga kita tahu bahwa guru kita telah pulang ke Mesir. Nah, akhirnya dari liqa tersebut, dari syuro atau perkumpulan tersebut, dihasilkan satu kesimpulan bahwa mereka, jamaah Syekh Muhammad Abduh di Perancis ini, akan nyusul gurunya ke Mesir. Dari hasil tersebut berangkatlah mereka dari Perancis ke Mesir menggunakan kapal. Nah, di perjalanan, ekspektasi mereka, ekspektasi para jamaah Syekh Muhammad Abduh di Perancis ini tentang Mesir, Mesir itu negeri yang luar biasa permadani indahnya. Lalu lintasnya tersusun rapih, lingkungannya bersih, masyarakatnya sopan dan sejahtera. Kenapa? Karena di sana mayoritas Muslim. Karena di Mesir ada pusat studi Islam. Dan tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan adab, maka seharusnya orang yang menganut agama Islam tersebut bagus adab dan akhlaknya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan, maka seharusnya pula orang yang menganut agama Islam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya. Dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang mensejahterakan rakyatnya, maka seharusnya orang-orang yang hidup dalam Islam, orang-orang yang menganut agama Islam, sejahtera keadaan hidupnya, tinggi ekspektasi mereka terhadap Mesir tadi. Tapi memang tidak selalu ekspektasi berjalan lurus dengan realita. Tidak selalu yang namanya harapan berkesinambungan dengan kenyataan. Ketika mereka pertama kali sampai ke Mesir, ketika mereka pertama kali menginjakan kaki di pelabuhan, yang mereka lihat bukan pelabuhan yang bersih, tapi pelabuhan berantakan penuh dengan sampah. Yang mereka dengar bukan sapaan-sapaan yang indah, tapi justru kata-kata kasar penuh dengan sumpah serapah. Bingung mereka. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, kok banyak sampah lingkungannya? Katanya Islam mengajarkan adab, kenapa para muslimnya justru mengacapkan sumpah serapah, kecewa dalam hati mereka? Mana Islam yang sebenarnya? Gak sampai di situ, ketika mereka melanjutkan perjalanan dari pelabuhan menuju ke kota, mereka naik kendaraan umum, di pertengahan perjalanan, macet. Pas macet, banyak orang-orang yang meminta-minta, tambah bingung, tambah kecewa. Katanya Islam mensejahterakan rakyatnya, kenapa banyak pengemis di jalanan? Jadi menurut mereka, menurut jamaah Syekh Muhammad Abduh yang datang dari Perancis ini, ada ketidaksinambungan
ada ketidakkorelasian antara konsep Islam yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam dakwahnya tentang keadaan para muslim yang menganut agama Islam dalam kenyataannya justru bertolak belakang. Akhirnya mereka sampai di tempat Syekh Muhammad Abduh, mereka bertemu, mereka berbincang. Ya Syekh, kami rindu. Tapi ya Syekh, kami ingin mengadu. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, tapi kemudian tadi kami melihat pelabuhan berantakan penuh dengan sampah. Katanya Islam mengajarkan adab, tapi kemudian tadi kami mendengar orang-orang mengucapkan sumpah serapah. Katanya Islam mensejahterakan, tapi kemudian kami melihat banyak pengemis di jalanan. Mana ini Syekh? Kenapa justru bertolak belakang dengan Islam yang Syekh jelaskan? Mendengar pertanyaan tersebut, keluarlah satu jawaban dari Syekh Muhammad Abduh. Satu kalimat yang menurut saya pribadi menggambarkan problematika umat muslim saat ini. Dengan tenang, Syekh Muhammad Abduh menjawab, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwasanya cahaya Islam yang terang benderang itu, bahwasanya kebenaran Islam yang paripurna itu, ajaran Islam yang sempurna itu terhalang, terhijab, tertutupi bukan oleh mereka yang kemudian bilang kalau kita ini orang-orang radikal. Bukan oleh mereka yang kemudian bilang kalau kita sebagai orang Islam ini orang-orang ekstremis, bukan. Tapi menurut Syekh Muhammad Abduh, cahaya kebenaran Islam justru terhalang oleh para pelakunya itu sendiri. Oleh para muslim dan muslimahnya itu sendiri. Yang mengaku menjadi seorang muslim tapi gak ngerti apa itu Islam. Yang ngerti tapi memilih untuk diam. Yang paham bahwa di sekitar lingkungannya ada masalah tapi memilih untuk bungkam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Makanya dilanjut kata Syekh Muhammad Abduh, ketika saya pergi ke barat, saya menemukan Islam tanpa muslim. Tapi saat saya pergi ke timur, saya menemukan muslim tanpa Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, teman-teman sekalian. Sebuah tamparan awal sebagai refleksi menurut saya bagi kita semua yang memang sudah hakikatnya, sudah tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kita sebagai para muslim dan muslimahnya untuk menjawab problematika umat ini. Maka dari pemaparan-pemaparan yang tadi dijelaskan bahwa muslim dan Islam sangat berkesinambungan. Bagaimana kemudian tanggung jawab muslim untuk menjaga keluhuran dan kemuliaan Islam. Bagaimana kemudian cahaya Islam bisa terhalang dan bisa terpendar melalui akhlak para muslimnya. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari tingkatkan kualitas keimanan kita, perdalam kualitas keilmuan kita, agar ke depannya kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Siapa itu? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Maka dalam konteks menjaga agama ini, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi mukmin yang bermanfaat adalah bukan menjadi seorang mukmin yang menghalangi cahaya Islam, tapi menjadi seorang mukmin yang bisa membantu memendarkan cahaya Islam. Bukan menjadi seorang mukmin yang menghalangi jalannya syiar Islam, tapi menjadi seorang mukmin yang bisa membantu meluaskan syiar Islam. Sehingga kedepannya bendera kemuliaan Islam, bendera keagungan Islam, bendera keluhuran Islam bisa berkibar hingga akhir zaman. Mungkin sekiranya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada perkataan yang tak pantas diucapkan dan juga kesalahan itu murni dari kebodohan diri saya pribadi. Namun sekiranya memang ada petunjuk
atau ada pelajaran yang dapat diambil, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk diri saya pribadi. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.